Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Podcast, selamat datang di episode terbaru kita. Kembali lagi bersama saya, Nanda Fatma Zakia di channel Miftahul Ulum TV. Belajar, mendengar, berkolaborasi. Tempat di mana cerita, inspirasi, dan wawasan bertemu. Di episode kali ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial. Kita akan mengangkat topik menarik. Pondok pesantren yang juga punya sekolah umum dan madrasah. Lalu, kenapa masih dipandang sebelah mata? Untuk itu, kita sudah bersama sosok luar biasa pengasuh Pondok Pesantren Raden Said yang dikenal sebagai pesantren modern dengan akar tradisional yang kuat. Langsung saja kita sapa. Assalamualaikum, Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, luar biasa. Alhamdulillah. Gimana tadi perjalanannya ke sini, Mbak? Ya alhamdulillah lancar. Terima kasih ya, Mbak ya. Sudah meluangkan waktu untuk datang ke sini berbagi cerita. Iya. Bisa perkenalkan diri dulu, Mbak, ke pendengar. Iya. Perkenalkan, nama saya Siti Fatimah. Saya alamat di Mangunan Lor, Kecamatan Kebun Agung, Kabupaten Demak. Seperti itu. Asli Mbaknya mana? Asli Mangunan apa? Aslinya saya itu di Sindon. Sindon itu Trimulyo, Nggih. Kecamatan Guntur, Nggih. kabupatennya ya sama. Kita akan membahas soal Pondok Pesantren Raden Said, Mbak ya. Ya. Apa latar belakang berdirinya Pondok Pesantren Raden Said? Oke. Sebelumnya saya di sini mewakili, guys. Nggih. Sebelumnya saya di sini mewakili Bapak Arif Lutfil Hakim, karena beliau ada halangan seperti itu. Untuk latar belakang berdirinya Raden Said itu, saya mendengar cerita dari Ibu Alfiah, di mana Ibu Alfiah ini adalah istri dari pendiri Pondok Raden Said, yaitu Bapak Kiai Haji Nur Hamid Karnani. Bercerita bahwa di tahun 1987 itu awal mula Bapak Nur Hamid itu menikah dengan Ibu Alfiah. Nah, di tahun yang sama anak-anak kampung itu datang dengan niat untuk mengaji ke Bapak Nur Hamid. Seperti itu. Nah, setelah lambat laun banyaknya anak yang datang, itu ada tetangga namanya Ibu Asiah. Itu mewakafkan rumah. Kalau dulu itu namanya rumah tendok gitu. Nah, setelah rumah tendok itu diwakafkan, didirikan di situ di sebelahnya rumah Mbah Karman, bapak dari Bapak Nur Hamid itu. Lambat laun banyak anak-anak dari luar desa itu mendengar, yang akhirnya anak-anak dari luar desa itu berinisiatif atau menginginkan ngaji juga di tempatnya Pak Nur Hamid. Nah, jadi anak-anak itu kalau sore berangkat, kalau malam itu pulang. Ya, ketika musim kemarau, ya kegiatannya seperti itu, atau bisa dikatakan laju, dikatakan laju gitu. Tapi alhamdulillah ketika musim penghujan itu anak-anak berinisiatif untuk menginap. Jadi anak-anak menginap, mereka membawa bekal. Setelah mengaji, mereka ya umumnya anak muda lah gitu, umumnya anak muda, mereka bercerita, mereka nek cara wong Jawa ini pun jagong, jagong sambil makan bekal yang dibawa itu, terus nanti pulangnya pagi. Singkat cerita, di tahun 2006, itu ada anak yang sowan berniat untuk mukim atau berniat untuk mondok. Di situ Bapak Nur Hamid bingung harus bagaimana, iya apa tidak menerima atau tidak si anak tersebut. Artinya Bapak Nur Hamid itu sowan ke guru beliau, Mbah Yai Mas Dahlan. Sampai di sana beliau mendapatkan jawaban dawuhnya
dirumati, dirumati. Akhirnya beliau singkat cerita pulang beliau terus musyawarah dengan keluarga. Akhirnya beliau memantapkan niat dan musyawarah keluarga. Akhirnya beliau mewakafkan tanahnya untuk dibuat musola. Nah, seiring berjalannya waktu, setelah musola itu berdiri, semakin banyak anak yang ikut mondok. Semakin banyak anak yang ikut mondok, dan di tahun yang sama itu akhirnya Bapak Nur Hamid itu meresmikan pondoknya itu di tahun 2026 itu dengan nama Raden Syahid. Jadi Raden Syahid itu berdiri tahun 2006 di bawah asuhan Bapak Kiai Haji Nur Hamid. Terus sekarang yang megang siapa, Mbak? Yang sekarang yang megang itu Bapak Arif Lutful Hakim. Niku jadi suami saya, karena di sini saya itu saya mewakili di tahun 2021, tepatnya di tanggal 2 bulan Juli itu Bapak Nur Hamid meninggal atau wafat. Itu sebelumnya beliau berpesan kepada istrinya Ibu Alfiyah itu untuk mengamanahkan putranya atau Bapak Ariful Hakim itu untuk meneruskan perjuangan beliau. Jadi dari tahun 21 sampai sekarang ini dipegang oleh Bapak Ariful Hakim. Dulu pertama tahun 2006 kan berdirinya Pondok Raden Syahid. Itu santrinya berapa, Mbak, kira-kira? Yang pertama itu itu loh, Mbak, berjalan dari 1 terus ada lagi 2, 5 gitu loh. Jadi satu-satu gitu. Satu-satu. Gitu. Satu-satu. Bagaimana sistem pendidikan di Pondok Raden Syahid berjalan? Sistem pendidikan Pondok Raden Syahid itu melalui pola pendidikan dan pengajaran. Di pola pendidikan dan pengajaran berbasis nilai agama dan moral, di mana kiai sebagai tokoh sentralnya, yang menjadi pembimbing dan ustadz. Untuk metodenya sama seperti pondok-pondok yang lain, semacam Madrasah Soroban. Itu sekolah umumnya apa, Mbak? Sekolah umumnya itu ada MTS sama SMK. Oh, sama SMK. Terus madrasahnya? Madrasahnya itu malam, madrasah diniyah. Siang nggak ada berarti, Mbak? Siang madrasah siang nggak ada. Masuknya madrasahnya itu di malam hari. Jam berapa, Mbak? Habis Isya sampai jam 10. Itu kegiatan di pondok selesainya jam berapa, Mbak? Jam 10 itu selesai madin, habis madin terus belajar bersama. Sampai jam 11 sudah istirahat. Langsung ada suruh tidur apa? Biasanya santri-santri tidurnya jam berapa, Mbak? Ya, kalau peraturannya, kalau peraturannya itu jam 11. Tetapi kadang ya masih ada yang bisik-bisik ya bercerita ngatur-ngatur itulah. Apakah ada integrasi antara kurikulum umum dan agama? Integrasi antara umum dan agama ada. Jadi penyatuan ilmu pengetahuan umum dan agama ini ke dalam satu kesatuan kurikulum. Karena tujuan kami itu menginginkan anak didik yang cerdas, anak didik yang cerdas, mempunyai moral atau akhlak yang mulia, yang baik, ya seperti itu. Bagaimana cara pondok menyeimbangkan antara ilmu umum sama agama madrasah? Menyeimbangkan, yang pertama lah ini yang biasanya disukai oleh para pesan untuk anak-anak,
untuk menyeimbangkan yang pertama kali anak itu datang, ketika itu kan ada setelah pendaftaran kan ada sosialisasi nggih. Ada sosialisasi. Awal pertama kali itu kami tekankan masalah niat. Jadi niatnya kami suruh untuk membenahi bagaimana cara untuk niat yang baik, yang harus bagaimana itu satu. Intinya itu memperbaiki niat yang pertama karena itu menjadi syarat mencari ilmu nggih. Yang kedua itu memanajemen waktu. Kalau untuk para untuk yang sudah berkarir, waktu itu adalah uang, ngoten nggih. Kalau untuk santri, waktu itu adalah ilmu. Ngoten, waktu itu adalah ilmu. Dan tentunya bukanlah itu ada kata-kata cinta itu. Kalau ya masalahnya kan di situ. Bagaimana cara anak-anak itu bisa mengatur waktu? Ngoten. Kalau anak-anak itu kalau membahas tentang cinta itu kan nggak ada habisnya, gitu. Membahas cinta, membahas mantan, itu nggak ada selesainya gitu loh. Kenapa saya berbicara tentang cinta? Karena cinta itu salah satu gangguannya pencari ilmu atau gangguannya santri. Jika santri itu bisa memanajemen waktu dengan baik, maka akan timbul yang namanya barokatul waktu atau barokahnya ilmu. Seperti itu Mbak Nanda. Ini apa saja kegiatan harian santri di pondok, Mbak? Kegiatan santri di pondok itu kami mulai dari subuh nggih. Hari subuh niku jamaah subuh. Setelah jamaah subuh itu ada ngaji Al-Qur'an. Setelah ngaji Al-Qur'an itu kalau yang piket ya piket, kalau yang enggak piket itu ya bersih-bersih untuk persiapan sekolah pagi, sekolah formal niku. Yang MTS, yang SMK itu sampai jam 12, selesai jam 12 itu jamaah duhur. Pada jamaah duhur itu ngaji Al-Qur'an sampai jam 2. Setelah jam 2 itu baru istirahat. Setelah istirahat itu persiapan sholat asar. Setelah sholat asar nggih ngaji lagi, tapi ngajinya kitab. Ngajinya kitab. Habis itu baru kegiatan ya piket bersih-bersih gitu. Jamaah maghrib ngaji Al-Qur'an. Ba'da maghrib niku. Ba'da maghrib nggih, ba'da maghrib ngaji Al-Qur'an. Setelah itu jamaah isya, terus baru madrasah diniyah itu sampai jam 10. Jam 11 selesai, baru belajar. Yang belajar yang udah ngantuk tidur. Kan yang ada yang tidur juga kalau belajar. Ya umumnya ada yang namanya di pondok kan seperti itu Mbak. Itu putra-putri sama Mbak kegiatannya? Putra-putri sama kegiatannya. Apakah pondok Raden Said memiliki jenjang pendidikan formal seperti MTS dan SMK tadi? Iya, tadi punya itu tadi formalnya MTS sama SMK. Itu didirikannya sama? Didirikannya tahun berapa ya? Aku lalu loh. Kan 2011 apa berapa? Skip gitu Mbak. Mungkin kalau tak potong. Nah itu. Ganti pertanyaan Mbak ya. Bagaimana proses penerimaan santri baru? Proses penerimaan santri baru kami mempunyai dua sistem. Yang pertama melalui online. Jadi yang mau mendaftar bisa mendaftar secara online dulu, terus baru
sowan atau baru masuk ke pondok, yang kedua bisa langsung daftar ke pondok. Seperti itu. Itu biasanya daftarnya itu di bulan apa Mbak? Daftarnya itu biasanya di bulan Syawal sama di bulan itu apa ya Mbak namanya, mengikuti ya. Biasanya kalau di bulan Hijriyahnya Masehi, di bulan Masainya itu di bulan Juni ini, Juni. Kayak sekolah gitu Mbak ya? Iya, sekolah. Pendaftaran sekolah. Iya, itu kan ada formalnya. Jadi kadang yang lulusan SD atau MI itu langsung daftar ke MTS seperti langsung itu. datang ke pondok. Ada yang seperti itu. Itu yang MTS atau SMK ada yang dilaju nggak Mbak? Atau ada. Nggak apa sih ya, sebagian ngoten nggak, sebagian di pondok, ada sebagian lagi yang laju dari rumah. Itu diperbolehkan bawa apa Mbak, HP atau apa? Nah ini kalau yang laju itu kan apa namanya, bawa. Kalau yang laju itu cuman kalau kegiatan KBM ya tidak digunakan gitu. Tapi kalau yang santrinya itu untuk yang beda Mbak, antar yang cewek sama yang cowok. Untuk yang cewek itu tidak saya perbolehkan karena apa ya namanya itu lebih rentan kalau yang cewek. Tapi kalau yang cowok saya perbolehkan, tapi 1 minggu sekali. 1 minggu sekali di hari Ahad, karena liburnya kami di hari Ahad. Bersamaan dengan apa namanya itu, sekolah formal itu kan liburnya di hari Minggu, kalau di hari Ahad. Itu HP-nya ditumpuk Mbak? HP-nya dikumpulkan, jadi apa namanya, di malam Ahadnya itu setelah kegiatan hitobah itu kan malam Ahad kan ada kegiatan hitobah. Setelah itu baru kegiatan selesai, madrasah selesai. Intinya malam itu setelah kegiatan KBM selesai semua, itu baru HP-nya dibagikan itu sampai maghrib. Sebelum maghrib itu HP dikumpulkan. Berarti Minggu sore gitu Mbak? Minggu sore. Jadi 1 hari itu mulai malam, berarti malam Minggu sampai Minggu sore. Itu sambangannya gimana Mbak aturannya? Ada aturannya nggak untuk sambangan? Untuk sambangan itu 1 minggu sekali. Yang kalau ketentuan dari kami sebenarnya itu 1 bulan sekali. Cuman dari orang tua itu kadang apa ya, nggak bisa melepas rindu gitu loh, nggak bisa menahan rindunya. Santri baru gitu Mbak ya? Iya, yang santri barunya. Kalau yang santri lama itu 1 bulan sekali Mbak, 1 bulan sekali. Tapi kalau yang santri baru itu ya paling itu bener 1 minggu kadang udah disambangi ngoten. Tapi nggak dikasih waktu lama. Itu harinya ditentukan Mbak atau hari Ahad? Oh, di hari Ahad. Apa saja fasilitas yang tersedia di pondok? Fasilitas di pondok itu ya ada beberapa. Pastinya ada asrama lah. Asrama, ada lab komputer, ada tempat ibadah, ada apa namanya itu, lapangan apa namanya itu Mbak? Lapangan sekolah gitu ya? Apa lapangan pondok ikutnya? Itu lapangan pondok. Lapangan pondok ada, lapangan sekolah juga ada. Karena sekolah sama pondoknya itu satu lingkup. Jadi satu gitu. Jadi yang sekolahnya biasanya digunakan untuk yang cowok, yang lapangan yang pondok digunakan untuk mbak-mbaknya. Berarti dibedakan gitu Mbak? Kami tidak membedakan, cuman mereka yang tahu sendiri harus bagaimana. Bagaimana pondok mendidik santri agar siap menghadapi dunia luar? Mendidik dunia luar, pastinya yang pertama kami tanamkan harus belajar yang rajin. Yang kedua harus
mempunyai iman yang kokoh, harus mempunyai kemandirian dan mempunyai karakter yang bagus. Itu kami bekali dengan itu, biar mau tidak mau itu bisa bagaimana anak itu setelah pulang bisa kontribusi ke masyarakat. Seperti itu. Bagaimana pondok menjaga kedisiplinan santri? Menjaga kedisiplinan santri kami itu yang pertama membuat peraturan yang jelas. Peraturannya itu jelas. Terus kami menggunakan pengajaran, pembinaan, ngasih materi-materi yang kreatif tentunya. Itu di Pondok Raden Said biasanya liburannya di bulan apa, Mbak? Liburnya itu setelah itu, Mbak, karena ada tadi dia ada ikut sama formal gitu nggih. Itu jadi liburnya kami sesuaikan dengan libur sekolah. Karena ikut kalau sekolah, iya ikut sekolah. Soalnya kalau pondoknya libur, sekolahnya nanti masuk itu kacau. Nanti anak-anak laju. Nggih, laju ngoten. Kalau ikut kalau ikut pondok, jadi kalau ikut sekolah kan udah waktunya, kalau sekolah kan udah menetap nggih, waktunya di bulan itu gitu. Terus gitu. Iya, itu terus. Kalau beda kalau pondoknya tidak ada sekolahnya kan bisa kurikulum sendiri gitu. Apakah ada kegiatan ekstrakurikuler di pondok? Ekstrakurikuler di pondok ada. Apa aja, Mbak, itu? Itu ada silat. Silatnya ikut perguruan apa, Mbak, itu? PSHT. Oh, PSHT yaitu persada rebana. Terus ada voli untuk yang jasmaninya, ada voli, ada apa itu? Raket itu apa? Bulu tangkis. Bulu tangkis. Ya itu anak-anak itu. Itu ikut pondok apa ikut sekolah formal? Itu pondok. Ikutnya pondok. Kalau sore itu habis ngaji kitab itu, mereka ada bermain-main gitu, Mbak. Iya. Yang cewek juga? Yang cewek kadang. Kalau yang cewek itu lebih ke jagong. Lebih ke jagong. Itu untuk makan, dapat makan, Mbak? Sehari 3 kali. Sehari 3 kali. Sehari 3 kali. Waktu apa aja? Pagi, siang, sama malam. Gitu. Kalau jajan di luar apa di dalam pondok, Mbak? Kalau jajan itu karena kami bekerja sama dengan masyarakat nggih untuk apa ya? Apa sih lah? Apa Mbak jenenge nih? Kerukunan. Sebelumnya untuk kerukunan, jadi kami memberi peluang untuk masyarakat gitu. Jadi jajannya di luar, tapi di sebelah pondok. Nggak boleh jauh-jauh, di sekitar pondok. Itu biasanya santri ada yang izin keluar nggak, Mbak? Kayak ke pasar atau kemana? Itu boleh, tapi pengurus. Hanya pengurus saja. Itu 2 minggu sekali atau mungkin 1 bulan sekali. Itu biasanya kan menyesuaikan kalau alat-alat atau kebutuhan anak-anak itu habis gitu, itu saya perbolehkan. Tapi yang saya perbolehkan itu hanya pengurusnya saja. Itu pengurus ada berapa orang, Mbak? Untuk yang cewek itu ada 5. Untuk yang cowok itu ada 6. Ada 6. Itu dijadiin satu sama santri biasa atau dibedakan, Mbak, kamarnya? Kamarnya itu saya kasih setiap kotak atau setiap kamar. Setiap kamar itu saya kasih 1. Soalnya katakanlah untuk membimbing yang adik-adiknya gitu. Itu untuk lemari atau kotak tadi bawa sendiri apa disediakan dari pondok? Itu ini membawa sendiri-sendiri. Ya, gitu. Ini tentang masa depan dan harapan, Mbak, ya. Apa harapan Pondok Raden Said terhadap generasi santri ke depan? Harapannya anak itu ya mestinya lebih baik, ngoten nggih. Lebih baik
bisa mampu menghadapi dunia luar. Kan zaman sekarang banyak orang tua yang memandang pondok itu sebelah mata karena ada berita pembulian di pondok. Ya, Itu gimana cara pondok pesantren Raden Syahid menghadapi masalah seperti itu? gini, jadi banyak orang tua setelah ke-9 itu, orang tua sekarang itu menganggap bahwa pondok itu mempunyai sistem KBM radikal. Padahal sebenarnya enggak. Di pondok itu banyak sekali ilmu-ilmu atau ajaran-ajaran atau pelajaran-pelajaran yang mengajarkan tentang cinta tanah air. Ngoten. Jadi ya, saya ingat di tahun, kalau nggak salah 42, di tahun 42 itu Jepang datang. Perlu diketahui bahwa Jepang itu datang berkaitan dengan pesanan, pasti ada komponen tidak terlepas dari kiai, KBM dan santrinya. Santri itu dulu kan berada di kota. Jepang datang tahun 42, terus mereka membakar madrasah, mereka membakar pondok pesantren, yang akhirnya para kiai-kiai, para ulama-ulama itu pada pergi, pada lari. Larinya itu beliau ke hutan, ke gunung, ke pesisir pantai. Tapi mereka tidak tidak menyerah begitu saja. Mereka tidak menyerah begitu saja. Mereka itu membangun peradaban di situ, membangun modernitas, karena salah satunya kan cirinya kan mengajar, Jadi para kiai-kiai tersebut itu mengajar pertanian, mengajar perdagangan, mengajarkan perikanan, mengajar ilmu-ilmu agama itu. Lah dari situ itu muncul para orientalis yang tidak terima. Akhirnya mereka bagaimana caranya agar stigma pesantren di masyarakat itu negatif. Nah, dari situ akhirnya para kapitalis itu ya tidak terima. Karena kenapa kok seperti itu? Karena mereka menginginkan masyarakat kita itu sebagai masyarakat yang konsumtif. Kita itu dijadikan pasar bagi mereka. Mereka tidak terima kalau kita itu menjadi masyarakat yang produktif. Akhirnya ya mereka bagaimana caranya agar masyarakat itu mempunyai stigma bahwa pesantren itu jelek di mata masyarakat. Bagaimana Pondok Raden Syahid membangun citra positif di mata publik? Membangun positif di mata publik, tentunya yang sudah kami lakukan itu berhubungan baik dengan masyarakat. Ya salah satunya itu tadi masalah jajannya itu tadi. Masalah jajan itu kami memang kangge untuk untuk persaudaraan, untuk kerukunan, biar sama-sama berjalan. Yang beliau kami membuka lapangan usaha bagi masyarakat. Jadi kan ya namanya anak banyak kan pasti ada yang ngoten nggih Mbak, biar tidak di masyarakat biar tidak terlalu gimana lah ya, kita sama-sama mereka biar ridho gitu. Mereka biar ridho, yang kaminya juga enak, seperti itu. Terus membangun
apa namanya, kerukunan juga, kami berhubungan baik juga dengan para tokoh-tokoh. Para tokoh-tokoh baik tokoh masyarakat atau ya sejenisnya itu. Kami membangun itu komunikasi juga, komunikasi yang baik juga sama santri, juga sama wali santrinya. Itu. Apa pesan dari Pondok Raden Zahid untuk orang tua yang masih ragu memondokkan anaknya? Yang masih ragu, ini pendidikan pesantren itu pendidikan yang baik. Pendidikan yang baik. Jadi pendidikan pesantren itu tentunya lebih unggul, lebih baik daripada tradisi mereka. Daripada tradisi mereka. Kalau menurut kami dulu di era Umar bin Abdul Aziz, kalau nggak salah nih, itu dikutip dari Mizan Kubro Imam Sya'roni. Beliau mengatakan bahwa apabila ada sekelompok orang yang membahas agama di kelompok lain, yang kelompok lain itu kemungkinan besar lebih alim dari mereka, maka bisa dipastikan itu sesat. Wah, luar biasa sekali untuk cerita hari ini. Terima kasih banyak untuk Mbak Fatimah atas ilmu dan inspirasinya hari ini. Untuk Sobat Podcast, semoga obrolan tadi membuka mata kita semua bahwa pondok zaman sekarang adalah lembaga pendidikan yang menyeluruh, agama iya, akademik juga iya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Tetap semangat menuntut ilmu. Saya Nanda Fatma Zakiah pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.